Terlihat Qin Zhao datang ke rumah Xiao Han, tujuannya jelas, ingin mengambil lukisan di rumahnya. Kemudian dia mencari kunci rumah di bawah pot dan dia menemukannya lalu memasukkannya ke tas. Namun tiba-tiba Pang Zi juga datang ke rumah Xiao Han dan saat melihat ada seseorang di sana, Pang Zi mengira dia Ran dan memanggilnya. Qin Zhao terkejut dan Pang Zi bertanya apakah mencari Xiao Han dan Qin Zhao mengatakan kalau dia tidak ada dan mau pergi. Pang Zi mengatakan kalau ponselnya berdering, dan saat Qin Zhao menjawab teleponnya rupanya itu dari temannya yang memberitahu kalau ada pembeli dari bos besar dengan penawaran yang sangat tinggi dan menyuruhnya segera mendapatkan lukisan itu karena ingin melihatnya dulu. Qin Zhao bilang akan menghubunginya lagi dan menutup teleponnya. Saat Qin Zhao berpamitan mau pergi, Pang Zi bertanya namanya dan kemudian Pang Zi mengingatnya. Saat malam hari Ran juga datang ke rumah Xiao Han namun merasa Xiao Han tidak di rumah, kemudian dia meneleponnya namun tidak tersambung dan Ran mencoba menghubunginya lagi. Kemudian Ran pergi ke tempat restoran Pang Zi. Pang Zi memberikan makanan kepadanya dan Ran bertanya ada dengan Xiao Han belakangan ini karena tidak di rumah setiap hari dan ponselnya juga tidak tersambung. Pang Zi memberitahu kalau dia melihatnya di pasar bahan bangunan 2 hari yang lalu dan ada rumah yang melakukan dekorasi. Pang Zi juga memberitahu kalau seorang pria semakin berbakat, semakin juga dia sibuk, dan itu hal yang bagus. Saat Xiao Han berjalan di desa Xiaozhu, lihatlah mata-mata gadis di sini langsung tertuju padanya. Kemudian Pang Zi tidak akan membahasnya dan ingin mengatainya karena saat datang ke desa Xiaozhu dan lewat tempatnya, Ran selalu langsung ke rumah Xiao Han dan tidak mampir bahkan melirik sedikit pun, jadi Pang Zi menyuruhnya makan yang banyak. Ran bertanya apakah Xiao Han menghindarinya dan tidak menginginkannya lagi dan Pang Zi bilang tidak mungkin kalau dia tidak menginginkanmu karena Xiao Han mencintaimu dari lubuk hati yang paling dalam. Mendengar itu Ran tersenyum dan mengajak Pang Zi minum, kemudian Pang Zi bilang ke Ran kalau jangan mengecewakannya dan juga meninggalkannya. Ran bilang tidak akan meninggalkannya karena sangat menyukainya. Mendengar itu Pang Zi akan memegang kata-katanya. Ran memberitahu Pang Zi rahasia kalau Ran baru pertama kali meminum bir dan rasanya enak. Mendengar itu Pang Zi melarang untuk meminumnya lagi dan menyembunyikan botol birnya di dalam bajunya. Sementara itu Qin Zhao yang sudah punya kunci rumah Xiao Han sudah ada di dalam rumahnya dan mengambil lukisannya, namun Ran juga menuju rumah Xiao Han dalam keadaan setengah mabuk. Ran menendang pot bunga di pintu dan membuat Qin Zhao terkejut dan mengembalikan lukisannya kembali ke dinding. Ran masuk dan dia terkejut karena ada Qin Zhao di dalam dan bertanya di mana Xiao Han. Qin Zhao mengatakan kalau Xiao Han keluar. Mendengar itu Ran bertanya bagaimana dia bisa masuk dan Qin Zhao menjawab kalau pintunya tidak dikunci dan langsung berpamitan, namun Ran menahannya dan bilang maksudnya apa dengan menunjukkan kartu ATM yang pernah diberikan padanya. Ran bertanya mau uang ini apa tidak, kalau memang tidak mau seharusnya memberikan kepadaku, mengapa melapor ke Xiao Han. Ran juga bertanya apakah punya pemikiran lain terhadap Xiao Han dan kenapa ada di sini dan apa yang dia lakukan. Qin Zhao menjawab kalau ini bukan tentang Xiao Han dan masalahnya rumit dan menyuruhnya jangan cemas karena tidak akan mengganggu mereka berdua. Ran tidak percaya dan mengatakan apakah kau pikir aku bodoh dan juga anak kecil. Mendengar itu Qin Zhao langsung bilang utangnya terlalu banyak dan tidak bisa menyelesaikan apapun. Mendengar itu Ran marah karena sudah memberikannya ATM namun Qin Zhao bilang kalau uang itu tidak akan cukup. Mendengar itu Ran mengatakan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya, apa uang ini masih kurang dan menyuruhnya jangan tidak tahu diri. Qin Zhao yang melihat Ran lemah bertanya kepadanya namun Ran bilang jangan menyentuh tubuhnya dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba Ran pingsan dan Qin Zhao bingung. Tiba-tiba ponselnya berdering dan saat mengangkatnya dia bertanya apakah sudah mendapatkan lukisannya. Qin Zhao langsung melihat lukisan itu. Qin Zhao memfoto Ran dan menghubungi polisi karena ada wanita pingsan di desa Xiaozhu dan menyuruhnya segera datang. Ponsel Ran berdering dan ada panggilan dari Han Yu dan Qin Zhao menjawabnya kalau Ran sedang pingsan.
Ran tersadar dan saat dia melihat di sekelilingnya sudah ada di rumah sakit, Han Yu yang berada di sana bertanya apa sudah baikan. Ran bertanya kenapa Han Yu ada di sini dan Han Yu mengatakan kalau saat meneleponmu, seorang wanita yang menjawabnya bilang kalau kamu pingsan dan aku menjemputmu. Ran lalu bertanya kemana wanita yang mengangkat telepon dan Han Yu tidak memperbolehkannya masuk karena menurutnya dia bukan orang baik. Han Yu yang tahu Ran biasanya baik-baik saja dan tiba-tiba kambuh bertanya ada apa dengannya. Ran mengatakan baik-baik saja dan hanya demam. Han Yu ingin memberitahu bibinya dan menyuruhnya memeriksanya namun Ran tidak mau dan bangun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar dan bilang mau ke toilet dan jangan mengikutinya. Ran juga mengatakan kalau yang terjadi hari ini jangan memberitahu ibunya. 让小姑过来给你好好检查一下比较好。今天的事别跟我妈说，别跟着。 Qin Zhao diberitahu perawat di sana kalau Ran menderita penyakit leukemia dan membuatnya terkejut. Perawat itu juga memberitahu sudah stabil sekarang dan melihat begitu sehat biasanya, namun tetap harus tinggal di rumah sakit untuk observasi. Ran yang melihat Qin Zhao langsung bilang kalau menyuruhnya bertanya apa yang ingin ditanyakan. Qin Zhao duduk dan bertanya apakah Ran menderita leukemia. Ran bilang kalau dulu sudah sembuh dan sekarang kambuh lagi. Melihat reaksi Qin Zhao, Ran mengatakan kalau tidak akan mati besok. Saat Qin Zhao mengetahui kalau Xiao Han tidak tahu penyakitnya kemudian Qin Zhao bertanya kenapa tidak memberitahunya dan Ran bilang kalau dia tidak memahami penyakit ini, jikapun dia tahu juga akan menambah bebannya dan Ran tidak ingin Qin Zhao sampai membocorkannya. Ran juga menambahkan kalau dia tahu, dia tidak akan meninggalkanku seumur hidupnya dan hanya jika dia tidak tahu aku bisa memiliki kesempatan untuk meninggalkannya. Dan kemudian Ran bertanya akhir mana yang kau inginkan. Mendengar itu Qin Zhao hanya diam dan tidak berbicara. Qin Zhao yang sudah mengambil lukisan Xiao Han janjian dengan orang dan saat ke tempatnya ternyata orang itu adalah paman Han Yu. Qin Zhao memberikan lukisan itu dan menyuruh anak buahnya membawanya. Qin Zhao bertanya apakah harga lukisannya semahal itu dan paman Han Yu bilang benar, tapi harus diverifikasi keasliannya dulu. Kemudian anak buahnya datang dan membisikkan ke paman Han Yu. Paman Han Yu langsung bilang kalau dia tidak bisa membeli lukisan itu karena palsu. Mendengar itu Qin Zhao menyangkalnya kalau lukisan itu asli dan mantan suaminya sudah memverifikasinya dengan menunjukkan tanda tangan dan stempel di balik lukisan itu. Paman Han Yu bertanya apa mantan suaminya ahli penilai lukisan profesional dan Qin Zhao bilang bukan tapi pernah melihat di galeri seseorang. Anak buahnya bertanya dari mana mendapat lukisan itu. Paman Han Yu yang menatapnya membuat Qin Zhao mengatakan di studio desa Xiaozu, di studio taman milik temanku dan berpikir lukisan semahal ini, mantan suamiku pasti mengerti. Kemudian Qin Zhao berpamitan pergi dan paman Han Yu menyuruh anak buahnya mengantarnya. Qin Zhao langsung datang ke rumah Xiao Han untuk mengembalikan lukisan itu dan memasang kembali ke dindingnya. Ternyata anak buahnya sudah di sana dan menelepon paman Han Yu dan bilang sudah melakukan apa yang dikatakan. Yuan Qi bersiap berangkat untuk kencan pertamanya dan Xiao Li, kakaknya yang melihatnya langsung bertanya karena memakai pakaian yang rapi. Kemudian Yuan Qi bilang kalau ada jamuan untuk penghargaan klien, namun Xiao Li tidak percaya dan akhirnya Yuan Qi memberitahu kalau berpacaran dan ini kencan pertamanya dan langsung pergi. Xiao Li penasaran Yuan Qi berpacaran dengan siapa dan apa mengenalnya dan memasuki rumah. Kemudian Xiao Li melihat lukisan dan Xiao Li merasa kalau lukisan itu bukan hanya lukisan adiknya dan mendekatinya dan membaca ada nama Ran. Xiao Li berpikir apakah Ran yang dia kenal dan bagaimana bisa saling mengenal, bukankah Ran bersama Xiao Han, kemudian dia teringat kata Yuan Qi dan bertanya apakah dengan Ran. Saat Yuan Qi membersihkan piano di kantornya, Xiao Li meneleponnya dan bertanya apakah kenal Ran dan Yuan Qi bilang dia juniornya, karena sinyal kurang bagus Yuan Qi menutupnya dan akan menghubunginya lagi nanti. Tidak sengaja Xiao Li bertemu Xiao Han dan langsung menanyakan kenapa tidak bersama Ran dan apakah hubungannya baik-baik saja.
Xiao Han hanya mengangguk dan Xiao Li bilang ingin bilang sesuatu apa tidak, kemudian dia menceritakan kalau punya adik yang pintar melukis namun tidak sebagus Ran. Xiao Li menyuruh mempedulikan Ran karena pikiran gadis kecil bisa berubah dengan cepat dan Xiao Li langsung pergi. Yuan Qi menaruh boneka ayam di atas piano dan langsung pergi. To a play, need to think through. Turn can heal you, just I know. A brush of a hand. Saat Bu Qiyu mau pergi, dia melihat ada bibi penjaga memasukkan pria yang sebelah rumahnya dan mengira Bu Qiyu tidak di rumah. Bu Qiyu langsung naik ke atas lagi, dia memeriksa CCTV dan melihat apa yang dilakukan bibi penjaga selama ini. Merasa lama tidak datang, Yuan Qi menelepon Bu Qiyu dan bertanya apakah sudah datang karena tidak melihatnya. Bu Qiyu bilang menemui masalah di sini dan akan ke sana nanti. Mendengar itu Yuan Qi akan menunggunya. Kemudian Bu Qiyu memeriksa CCTV yang lainnya dan menemukan Ran berciuman dengan Xiao Han dan membuatnya terkejut. Bu Qiyu langsung zoom videonya dan saat melihat wajahnya dia terkejut karena itu tukang kebunnya. Bu Qiyu langsung mengingat kejadian sebelumnya. 别打扰人家工作了。画了一幅昙花。 Bu Qiyu melihat semua di CCTV kalau Ran selama ini sering keluar diam-diam. Yuan Qi kembali meneleponnya namun Bu Qiyu tidak menjawabnya karena dia merasa sedih. Di rumah sakit, Ran sudah tes darah dengan diantar Han Yu. Tiba-tiba ponsel Ran berdering dan ada panggilan dari Xiao Han. Ran menyuruh Han Yu mengambilkan air dan Ran langsung mengangkat teleponnya. Xiao Han bilang merindukannya karena dia hari ini sangat sibuk dan tidak sempat mencarinya. Apakah sekarang akan mencariku? Mendengar itu Ran menangis kemudian dia mengambil pakaian di lemari dan akan ke sana namun Han Yu datang dan melihat dia berpakaian langsung melarangnya keluar karena tes darah belum keluar. Ran memaksa karena ada urusan penting namun Han Yu tetap melarangnya karena lebih penting mana dengan nyawanya, dan bibinya juga sedang dalam perjalanan ke sini. Han Yu mengancam akan memberitahu ibunya kalau seperti ini, kemudian Ran mengambil ponselnya dan bilang akan putus pertemanan dengannya kalau memberitahu ibunya. Han Yu yang tahu kondisi Ran menyuruh mengembalikan ponselnya dan kemudian Ran terjatuh pingsan. Han Yu memanggil suster dan dokter, merasa keadaan darurat Han Yu terpaksa menelepon Bu Qiyu dan bilang Ran pingsan dan menyuruhnya datang. 何冉刚才又晕倒了，你快来吧！ Saat malam Ran terbangun dan mencari ponselnya, kemudian Bu Qiyu datang dengan perasaan sedih. Bu Qiyu bilang kalau dia tahu kalau Ran belum tidur dan tidak usah berpura-pura lagi karena ada yang ingin ditanyakan. Bu Qiyu to the point langsung bilang putuskan dia. Mendengar itu Ran bilang kalau mencintainya. Bu Qiyu bertanya apakah dia tahu kau sakit, sudah berapa lama kau menyelinap keluar dari rumah dan menyimpannya dariku. Bu Qiyu bilang kalau dia membuat tubuhnya seperti ini dan apakah sayang dengan nyawanya. Ran sekali lagi bilang kalau benar-benar mencintainya. Bu Qiyu dengan menangis bilang apakah cintamu lebih penting dari nyawa. Ran menjawab tidak tahu dan apakah aku bisa hidup tanpanya. 我离了他能不能？ Bu Qiyu duduk di depan pintu dan termenung dengan berbalut kesedihan. Ran keluar dan duduk di sampingnya dan Bu Qiyu langsung bertanya kenapa tidak pergi lagi. Ran menjawab kalau sudah berjanji akan berobat ke Xijing. Ran bertanya apa aku akan benar-benar mati. Mendengar itu Bu Qiyu langsung bilang jangan asal ngomong ada ibu di sini yang akan selalu bersamamu dan tidak ada yang akan terjadi pada kita. Kemudian Bu Qiyu memeluknya. Ran menceritakan kisah cacing pipi laut ke ibunya tentang bagaimana mereka bereproduksi, mereka berkelahi untuk menentukan siapa yang jadi ayah dan siapa yang menjadi ibu seperti yang dulu Xiao Han katakan. Setelah menceritakan semua Bu Qiyu bilang kalau anaknya sudah dewasa dan bertanya siapa yang mengajarinya dan Ran bilang kalau dia yang mengajarinya dan baru tahu kalau belajar banyak hal darinya. Ran bertanya jika menjadi cacing pipi laut, apakah masih memilih jadi ibu?
Bu Qiyu mengatakan tetap menjadi ibu, seorang wanita memang lemah tapi seorang ibu itu kuat dan ibu di sini, kita tidak perlu takut pada apapun dan tidak akan ada yang terjadi dan menyuruh Ran percaya padanya, kemudian mereka berpelukan. 相信我，女子本弱。Sudah beberapa hari Ran dirawat di rumah sakit dan dokter memberitahu ibunya kalau keadaannya semakin membaik. Ran yang tengah duduk mendapat panggilan Ge dari Xiao Han tapi Ran menolaknya dan menangis. Ran tinggal di rumah dekat rumah sakit yang dicarikan Paman Han dan Bu Qiyu juga mempekerjakan bibi dan memberitahu kalau dia akan memasak makanan untuknya namun tidak akan tinggal di rumah ini. 开心点啊！谢谢你。小姐，您吃点水果。 Sudah 3 bulan Ran menghilang dan Xiao Han meneleponnya, pembantu di rumahnya memberikan ke Ran yang sedang mandi. Ran menyuruhnya meletakkan di sana namun pembantunya bilang kalau sudah membantunya mengangkat teleponnya. Ran mengambil ponselnya namun Ran bingung mau bicara apa dan Xiao Han langsung bilang kenapa tidak menjawab teleponnya. Xiao Han juga bilang kalau sejak awal tidak ingin bertanggung jawab atas hubungan ini, jadi identitasmu, perasaanmu itu palsu, semuanya itu palsu. Ran hanya menangis dan terdiam sampai akhirnya Xiao Han mengajak untuk putus. Ran bilang jangan dan kemudian menangis. I need you, I'm falling into you. You're the one I need for reality. Don't walk away, don't you take me back to you. Saat Ran mau mengganti nomor teleponnya kebetulan Han Yu masuk ke kamarnya dan bertanya mengapa menggantinya karena nomornya bagus dan juga 4 nomor di tengah adalah angka kelahirannya dan bilang betapa berjodohnya kita. Mendengar itu Ran bilang kalau bermimpi dan sudah terlalu lama kabur di dalam mimpi dan waktunya kembali ke kenyataan. Xiao Han sedang mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan rumah yang disewanya dan saat dia membuka lemari bajunya, Xiao Han menemukan kaos putih yang dilukis Ran, kemudian Xiao Han membaca tulisannya semua dan dia menaruh semua kaosnya di kasur. Ran tengah bermimpi bersama dengan Xiao Han mengulurkan tangannya dan Ran yang ingin menggapai tangannya tidak bisa dan semakin menjauh dan membuat Ran menangis dan akhirnya terbangun dari tidurnya. Kemudian Han Yu meneleponnya kalau dia sudah ada di depan dan menyuruh membuka pintunya. Ran bertanya kenapa ada di sini dan Han Yu bilang kalau sudah berjanji ke Bu Qiyu untuk menjagamu dan dia membawakan makanan dan memperlihatkan seekor kura-kura dan bilang bernutrisi. Ran bertanya apa kau bisa memasak dan Han Yu bilang kalau pernah dijuluki koki Michelin rakyat. Ran kemudian masuk kamar dan menyuruh Han Yu pulang namun Han Yu yang sudah terlanjur membeli makanan bisalang akan memasak dan saat selesai akan memanggilnya. Han Yu menyuruh pembantu memasak semuanya dan saat sudah selesai dia memberi amplop dan menyuruhnya pulang dan datang lagi besok. Han Yu memakai celemek kemudian Han Yu memanggil Ran dan bilang kalau makanannya sudah siap. Ran keluar dari kamar dan saat melihat makanannya dia bilang kelihatannya enak dan seharusnya menaikkan gaji pembantu itu. Mendengar itu Han Yu masih bersikeras kalau itu masakannya dan mengambilkan sup kura-kura kepadanya. Namun Ran tidak mau dan akhirnya Han Yu meminumnya sendiri. Han Yu mengatakan kalau ini sangat enak dan memberikan ke Ran tapi Ran menyuruhnya untuk minumnya lagi. Ran kemudian bilang kalau sudah memasak untukku dan menjagaku, lalu Ran menyuruhnya pulang. Tiba-tiba perut Han Yu merasa kesakitan dan bilang kalau perutnya sakit. Ran bertanya apakah kau sakit beneran atau pura-pura sakit biar bisa bersamaku. Mendengar itu Han Yu menyuruh memanggil ambulans. 我真肚子疼，人送外号民间叫救护车。 Han Yu dibawa ke rumah sakit dan Ran memberitahu Bibi Han kalau Han Yu keracunan makanan. 喂，韩姨，我们 Saat Ran mengantar Han Yu naik taksi, tiba-tiba Ran melihat Xiao Han di seberang jalan. Setelah mobil lewat dia pun menghilang dan membuat Ran berpikir kalau sudah linglung. Namun saat dia mau taksi,
Ran melihatnya lagi dan langsung berpamitan ke Han Yu kalau ada urusan dan langsung mengejarnya. Ran mencarinya namun tidak ketemu. Ran menangis dan memanggil namanya, dia duduk sambil menangis. Kemudian ada yang memanggilnya, Ran berpikir itu Xiao Han dan ternyata Han Yu yang datang dan bertanya kenapa menangis dan ada apa dengannya. Han Yu meminta maaf dan bersalah karena meninggalkannya, kemudian Ran menyuruh Han Yu mencari pacar karena paman Han dan bibi Han baik padanya dan sekarang Ran menganggap dirinya akan menghancurkan Han Yu. Mendengar itu Han Yu bilang akan menjaganya dan tidak mempersalahkannya, jika ingin marah, Han Yu bilang tidak mempersalahkannya. Han Yu juga bilang selama kau bahagia, selama kau senang, selama kau baik-baik saja, kau bisa melakukan apa saja. Ran menangis dan meminta maaf dan bilang bersalah padanya, kemudian Han Yu menggendongnya. Xiao Han yang ada di sana hanya diam dan mendengarnya. Xiao Han teringat kuku yang pernah dilukis Ran dan memasukkan ke mulutnya. Di kantor Yuan Qi terus melamun dan dia terus melihat Bu Qiyu yang sedang sibuk. Bu Qiyu melihat Yuan Qi dan dia keluar dari ruangannya, kemudian Yuan Qi juga melihatnya. Bu Qiyu berjalan di belakangnya dan Yuan Qi langsung menghampirinya dan menyapa kalau sudah lama tak bertemu dan bilang kalau kau tidak datang malam itu. Bu Qiyu meminta maaf membatalkan janji karena ada masalah. Yuan Qi juga bilang kalau lama tidak datang bekerja dan mengiriminya pesan juga tidak dibalas dan bertanya apa ada masalah dan Yuan Qi bilang kalau merindukannya. Di saat Bu Qiyu mau pergi kemudian Yuan Qi menggandeng tangannya dan membawanya, orang di kantor langsung melihatnya dan bilang ada apa. Yuan Qi membawa Bu Qiyu ke ruangan kosong dan bilang kalau merindukannya dan langsung menciumnya. Kemudian Yuan Qi bilang biarkan memeluknya sebentar. Bu Qiyu memberitahu kalau penyakit anaknya mungkin kambuh dan menjelaskan kalau dia bukan hanya seorang wanita tapi juga seorang ibu dan kemudian pergi. Yuan Qi merenung dan kemudian dia tertawa. Bu Qiyu bersiap melakukan perjalanan ke Xijing melihat Ran dengan naik pesawat. Sesampainya di sana Han Yu meminta maaf karena kesetnya terbakar gara-gara kesalahannya dan Bibi Han memarahinya dan membuat Ran takut karena kondisinya baru stabil. Bibi Han menyuruhnya jangan sering datang ke sini, namun Han Yu ingin menjaganya. Bu Qiyu bilang bagus juga Han Yu ada di sini karena kalau ada keadaan darurat bisa menjaganya. Ran mengatakan kalau membuatnya khawatir, dia ingin melanjutkan sekolah dan tinggal di asrama. Saat malam Yuan Qi menelepon Bu Qiyu dan bertanya kalau sudah mendengar kabar dari orang-orang akan mengambil cuti panjang. Bu Qiyu mengatakan akan keluar negeri untuk beberapa waktu dan berangkat lusa pagi. Kemudian Yuan Qi bilang ada yang ingin dikatakan dan Bu Qiyu menyuruhnya mengatakan dan akan mendengarkan. Yuan Qi mengatakan maukah memberinya kesempatan dan menjadi gadis kecilnya. Mendengar itu, Bu Qiyu menangis. Melihat tidak ada jawaban dari Bu Qiyu, Yuan Qi bilang satu kali saja dan setelah itu aku akan menyerah dan tidak akan mencarinya lagi. Bu Qiyu langsung menutup teleponnya. Di asrama, salah satu temannya bertanya ke semuanya termasuk Ran apa masih belum tidur dan ingin curhat. Dia bilang kalau kayaknya sedang jatuh cinta, temannya yang lain terkejut dan bertanya apa pria itu siswa sini dan dia bilang bukan, dan bertemu di toko bunga saat mau menjenguk kakaknya yang sakit di rumah sakit.
Saat ke toko bunga tidak sengaja HP-nya ketinggalan dan baru sadar saat di rumah sakit dan langsung berlari kembali ke toko bunga dan saat sudah di sana yang tadinya seorang wanita berganti menjadi seorang pria tampan. Kemudian bertanya apa ada ponsel yang tertinggal dan pria itu mengambilnya ke laci dan memberikannya kepadanya. Teman yang lain bertanya apakah kamu tidak meminta WeChat-nya dan dia menjawab saat itu dia gugup karena dia sangat tampan dan suaranya merdu walaupun satu kalimat saja. Ran yang mendengarnya tertarik dan menoleh teman asrama itu. Temannya bertanya lagi siapa namanya dan dia bilang saat itu tidak berani menatap matanya karena jantungnya berdegup sangat cepat dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah pria itu mengembalikan ponselnya, dia pergi. Temannya bertanya apa rencanamu selanjutnya apa toko bunga itu jauh dari sekolah dan dia langsung bilang dekat dari sekolah dan setelah sekolah akan ke sana. Dia merasa Tuhan memihaknya karena di samping toko bunga itu ada kafe milik kakak sepupunya dan mencari mahasiswa paruh waktu. Kemudian temannya langsung bilang kalau kau akan bekerja di sana di samping toko bunga dan merekayasa kejadian kebetulan bertemu. Dia pun tertawa dan bilang kalau sudah menelepon kakak sepupunya dan menyuruhnya ke sana. Mendengar itu temannya bilang kalau pergerakannya sangat cepat dan tekadnya kuat. Kemudian mereka mengajak tidur dan bertanya apakah Ran sudah tidur karena tidak bersuara dari tadi. Yuan Qi mengajak Bu Qiyu menonton film dan memegang tangannya dan Yuan Qi bilang kalau kartu mahasiswanya akan jatuh tempo dan ingin menikmati promo yang terakhir. Saat memesan tiket, wanita penjaga tiket bertanya apa nona ini juga mahasiswa. Mendengar itu Yuan Qi langsung bilang kalau dia seniornya dan menggandeng tangannya dan bilang kalau juga pacarnya. Yuan Qi juga mengajak Bu Qiyu ke foto box namun Bu Qiyu kalau ini terlalu kekanakan dan Yuan Qi bilang sudah terlanjur datang dan mereka langsung berfoto. Saat foto sudah jadi mereka bilang bagus dan menjadikan wallpaper ponselnya. Mereka membeli es krim, kemudian es krim Yuan Qi diambil dan digigit dan mengembalikannya lagi. Melihat itu Yuan Qi mencium Bu Qiyu dan bilang kalau tidak ada yang gratis dan butuh pengorbanan. Bu Qiyu ganti mencium Yuan Qi dan bilang tidak mau rugi. Yuan Qi mengajak Bu Qiyu ke rumahnya dan saat Bu Qiyu bertanya ini di mana dan Yuan Qi menjawab rumahnya Bu Qiyu terkejut dan bilang rumahnya besar. Bu Qiyu bertanya apa tidak ada orang di sini, dan saat Yuan Qi bilang semuanya ada di sini Bu Qiyu bilang kalau sudah gila dan ingin pergi namun Yuan Qi menariknya lagi dan membawanya masuk. Bu Qiyu bertanya dia siapa dan Yuan Qi menyuruhnya bersembunyi di belakang. Kemudian Yuan Qi tertawa kalau dia neneknya sedang tidur siang. Bu Qiyu bertanya di mana kamarnya dan Yuan Qi bertanya apa ingin ke kamarnya karena kamarnya tertutup dan awalnya Yuan Qi hanya mengajak ke ruang tamu duduk di sana. Bu Qiyu bilang mau kemana lagi kalau tidak ke sana. Kemudian bibinya keluar dan Bu Qiyu bersembunyi lagi di belakangnya. Bibinya bertanya apa tidak kerja dan Yuan Qi bilang kalau hari ini akhir pekan, kemudian bibinya pamit mau mengantarkan buah ke kakaknya yang sedang main mahjong. Bu Qiyu bilang kalau anggota keluarganya banyak sekali. Bu Qiyu masuk ke kamar Yuan Qi dan melihat di sekelilingnya, kemudian Bu Qiyu duduk di kasurnya dengan sedikit takut dan Yuan Qi bertanya kau tidak takut terjatuh duduk di sana. Bu Qiyu bilang kalau sudah sebesar ini mana mungkin terjatuh dengan meraba selimutnya kemudian Yuan Qi bilang sangat haluskan selimutku, mendengar itu Bu Qiyu bilang halus dan pasti terbuat dari bulu angsa. Yuan Qi mendekatinya dan bilang dari katun. Kemudian Bu Qiyu berdiri dan bilang kalau kamarnya tidak praktis karena tidak ada sofanya. Bu Qiyu meminta minuman dan Yuan Qi bilang kalau kulkasnya ada di bawah dan akan mengambilkannya. Bu Qiyu mengatakan kalau kau mengambil minuman berarti aku sendirian di kamar, dan dengan tersenyum Yuan Qi mengatakan kalau sudah sebesar ini masih tidak berani sendirian di kamar. Mendengar itu Bu Qiyu langsung bilang berani dan menyuruhnya cepat kembali. Setelah Yuan Qi keluar kamar, Bu Qiyu langsung menghela nafas panjang dan duduk di kasur. Kemudian pintu terbuka dan Bu Qiyu bilang begitu cepat mengambilnya, namun ternyata adiknya yang masuk dan bertanya siapa kau. Saat Bu Qiyu kebingungan adiknya ingin berteriak namun Yuan Qi datang dan menyuruhnya diam dan bilang kalau ini rahasia. Adiknya meminta mainan dan Yuan Qi menyetujuinya kemudian dia pergi. Bu Qiyu bertanya mana minumannya dan Yuan Qi lupa karena tadi mengejar adiknya,
Kemudian adiknya datang lagi dengan membawa minuman dan memberikan ke Yuan Qi dan Bu Qiyu. Dia meminta 2 mainan ke Yuan Qi dan harus diberikan sebelum Rabu. Bu Qiyu bilang kalau rumahnya sangat ramai dan Yuan Qi mengajak ke tempat lain. Yuan Qi mengajak ke ruangan lukisnya dan saat Bu Qiyu melihatnya Bu Qiyu bertanya, "Kau yang melukis semuanya?" Yuan Qi bilang kalau melukis semacam hobi, kemudian Bu Qiyu bilang kalau lukisannya biasa saja. Yuan Qi bertanya apa kau bisa menilai lukisan dan Bu Qiyu memberitahu kalau ada yang lebih bagus dari ini karena suaminya sebelum meninggal adalah pelukis. Yuan Qi bertanya siapa namanya namun Bu Qiyu tidak bisa memberitahunya karena kau pasti malu. Bu Qiyu juga bilang dalam keadaan sekarang lukisannya bisa terjual dengan harga selangit dan seharusnya bisa hidup nyaman. Yuan Qi bilang kalau hidupnya juga lumayan baik dan seharusnya orang memang hidup demi diri sendiri. Kemudian Bu Qiyu menceritakan masa lalu dengan mantan suaminya sampai bertemu dengan Yuan Qi. Yuan Qi juga bilang saat pertama bertemu dengannya dengan makan ayam goreng dan membuat Bu Qiyu tertawa dan mau menangis. Yuan Qi bertanya sambil menangis apa warna kesukaannya dan suka kucing apa anjing dan juga ingin mengajaknya makan di luar. Bu Qiyu yang menangis bilang sudah saatnya pergi dan kita sampai di sini saja. Saat Bu Qiyu pergi, Yuan Qi bilang kalau Bu Qiyu orang pertama yang diajak ke rumahnya dan bilang kalau serius. 爱你情啊，开始就已经结束，因为我也很开心。